Shalom, Tuhan memberkati. Allah turut bekerja dalam situasi gawat, dalam situasi genting, dalam situasi yang sudah terjepit. Kalau Allah turut bekerja, Dia hanya mengatakan, jangan takut. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan Engkau berikan dalam hidup kami. Kami tetap mengucap syukur Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan kekuatan dan berikan kehidupan kami yang baru Tuhan. Hari lepas hari Engkau adalah mazmur kami, Engkau kepujian kami Tuhan. Shalom, baik teman-teman dari GBS dari Palur, juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari sebelum kita masuk ibadah online, kita tundukkan kepala dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, atas segala kasih karunia-Mu. Haleluya. Kami jemaat-Mu akan melaksanakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau lindungi kami satu persatu. Haleluya. Juga kami mohon Engkau persatukan musik dan pemimpin pujian untuk membawakan pujian bagi Engkau Tuhan. Kiranya berkenan dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Juga kami mohon untuk pembawa firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari yang jahat, dan ampunilah segala dosa-dosanya. Serta Tuhan Kau sertai dengan Roh-Mu yang kudus untuk pembawa firman-Mu, sehingga firman-Mu berfungsi bagi kami semua Tuhan, berfaedah bagi kami dan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Terima kasih, haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, selamat jumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini. Pada saat ini Tuhan masih senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, karena di dalam Yesus kita mendapat kekuatan yang baru. Haleluya.
berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Tuhan, sebab ku bersama-Mu Tuhan. Kekuatanku ku dapat dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi hidup kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan Engkau berikan dalam hidup kami. Kami tetap mengucap syukur Tuhan, karena Engkau-lah yang memberikan kekuatan dan berikan kehidupan kami yang baru Tuhan. Hari lepas hari Engkau adalah mazmur kami, Engkau kepujian kami Tuhan. Haleluya. Setiap yang diberkati katakan haleluya, amin. Tuhan tak kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku.
memberikan yang terbaik Tuhan. Kuasa firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang mengubah setiap sikap hati kami Tuhan, memberikan kekuatan, karena Engkau penolong yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung bersama-Mu Yesus. Penolong selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus, tetap percaya Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Mari kita berdoa, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sore ini Engkau izinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Biar Tuhan berikan fokus pada kami. Biar Tuhan berikan kepada kami kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat menerima firman yang Kau ajarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selasa lalu, masih ingat apa firman-Nya? Selasa lalu kita telah belajar hidup di dalam Roh. Nah, ciri-ciri orang yang hidup dalam Roh. Yang pertama, berani hidup dalam tatanan atau dalam aturan Allah. Yang kedua, berani membuang roh kedagingan. Yang ketiga, mampu menjaga Kristus agar tetap di dalam hidupnya. Yang keempat, mau menjaga hidup dengan mengutamakan firman. Dan yang kelima, selalu menggunakan iman di dalam setiap langkah hidupnya. Hari ini kita lanjutkan, kita akan belajar dari Roma 8 ayat 28. Kita belajar dari Roma 8 ayat 28.
Demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini harus dapat membangkitkan semangat hidup kita. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Allah turut bekerja dalam setiap aktivitas hidup kita. Dan kalau Allah ikut bekerja, hasilnya pasti baik. Amin. Apakah ada syaratnya supaya Allah turut bekerja dalam kehidupan kita? Tentunya ada. Ya, tidak mungkin tanpa syarat apa-apa. Tentunya ada. Nah, syaratnya apa? Terpanggil, merasa dipanggil. Nah, lalu kita nanggapi. Mari kita baca Kisah 9 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 9 ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa yang tidak kenal Saulus? Dia adalah seorang tokoh muda yang memiliki kepandaian luar biasa. Dia lulusan dari sekolah teologi Gamaliel. Dia ngerti tentang firman Allah. Tetapi hidupnya mengejar-ngejar orang Kristen. Hidupnya mengejar-ngejar orang yang percaya pada Yesus. Nah, dia telah membawa surat. Dia membawa surat dari kepala imam, lalu dia mulai bekerja. Dia mengejar orang Kristen. Dia akan pergi ke Damaskus. Tapi di tengah jalan, Tuhan punya rencana. Nih, Paulus akan dipakai oleh Tuhan. Maka dihentikan Paulus. Maka dibuat rebah, dibuat buta, dibuat dia tidak melihat apa-apa. Dan akhirnya dibawa ke jalan lurus, didoakan oleh Ananias. Ananias ketakutan. Tuhan mengatakan, kamu harus mendoakan karena orang ini aku pilih. Jadi Allah turut bekerja kalau orang itu dipilih oleh Allah dan menanggapi pilihan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ayat ini ayat panggilan. Ayat ini mengatakan bukan kamu yang milih Allah, tapi Allah memilih kita. Nah, apakah kita akan nanggapi atau tidak, terserah. Kalau ingin Allah turut bekerja, ya kita harus nanggapi. Kita dipilih oleh Allah, kita tanggapi. Untuk apa? Supaya kita dapat mengeluarkan buah. Supaya kita mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan pada kita, Allah turut bekerja. Dan kalau Allah turut bekerja, hasilnya pasti baik. Kalau Allah ikut bekerja, turut bekerja, hidup kita pasti luar biasa. Karena di mana ada Yesus, pasti ada kemudahan. Ya, di mana ada Yesus, pasti ada mujizat. Kita akan dipakai Allah untuk mengerjakan mujizat. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Keyakinan ini, pelajaran ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi
Allah memanggil kita supaya kita berbuah. Allah memanggil kita supaya kita dapat menikmati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Lihat, kalau Allah ikut bekerja, hasilnya luar biasa. Suatu saat Yesus khotbah di atas bukit. Yang hadir 5.000 orang laki-laki. Karena dia asik mendengarkan khotbah sampai menjelang sore baru selesai. Lalu murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, Tuhan suruh pulang aja ini, membebani kita. Tapi Tuhan berkata kepada Filipus dalam Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, Filipus bingung. Mungkin dia punya uang, tetapi untuk membeli roti untuk makan 5.000 orang tidak segampang yang dipikirkan. Tidak ada toko yang jual 5.000 untuk makan 5.000 orang. Tidak ada. Bahkan ini di gunung untuk pergi ke kota jauh. Wah, Tuhan ini memberikan beban, Tuhan ini memberikan permasalahan yang tak terpecahkan oleh akal. Tuhan kepingin melihat sejauh mana murid-muridnya mencintai dia. Sejauh mana murid-muridnya percaya kepada dia. Lalu salah satu murid menemukan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. 5 roti 2 ikan ini didoakan oleh Tuhan. Dibagikan 5.000 orang. Sisa berapa? 12 keranjang. Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Kekurangan, kebingungan diselesaikan. Allah turut bekerja. Cukup 5 roti, 2 ikan. Cukup untuk 5.000 orang. Bagaimana hidup saudara saat ini? Ekonomi saat ini menakutkan. Krisis dunia, bukan Indonesia, dunia. Tetapi di tengah krisis dunia, kalau Allah turut bekerja, kita masih penuh sukacita. Kita masih senyum muka gembira. Allah turut bekerja. Di tengah kekurangan, Allah mampu memberikan kelimpahan. Nah, pada saat murid-muridnya mengalami kebingungan, hampir mati, Allah ada. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perhatikan, di tengah kebingungan, di tengah angin sakal, di tengah danau, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan. Tetapi Yesus bersabda, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, Allah turut bekerja dalam situasi gawat, dalam situasi genting, dalam situasi yang sudah terjepit. Kalau Allah turut bekerja, dia hanya mengatakan, jangan takut, ini aku. Siapa yang bersama dengan Yesus, dialah yang dapat menikmati Allah turut bekerja. Dalam Matius 6 ayat 12 dan ayat 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yesus mengutus muridnya 2-2. Pergilah kamu ke kota-kota, ke tempat-tempat dan lakukanlah. Aku beri kuasa untuk kamu. Kita hanya dipakai. Allah kepingin memakai hidup kita
untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang mengatakan Allah turut bekerja. Allah nunggu kesiapan kita. Kalau kita siap untuk melakukan apa yang ditugaskan Allah, Allah turut bekerja. Jadi Allah ingin memakai kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, untuk melakukan mujizat-mujizat. Kuncinya hanya satu, pasrah. Jangan banyak menolak, jangan banyak alasan. Di setiap langkah hidup kita, Allah turut bekerja. Ingat, jangan takut dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Baik itu kekurangan, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah. Apakah kita tetap dalam panggilan Allah? Apakah kita tetap siap dipakai oleh Allah? Kalau iya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita menyiapkan diri, kita menyiapkan hidup, kita menyiapkan segalanya. Biar Allah turut bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau turut bekerja dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur, kami dapat bersaksi kepada setiap orang bahwa pekerjaan-Mu yang luar biasa dapat dilakukan oleh setiap anak-Mu yang taat kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus tetap patuh pada tata aturan pemerintah. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur telah mengadakan kebaktian tatap muka. Kami mengundang, jika masih ada Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergereja atau belum datang ke gereja, kami siap untuk menerima Bapak, Ibu, Saudara. Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Minggu pagi jam 7, anak-anak sekolah minggu. Minggu pagi jam 9, ibadah raya. Selasa jam 6 sore, ibadah pendalaman Alkitab. Rabu jam 6 sore, ibadah cabang Perumnas di Graha jam 6 sore. Lalu Jumat jam 6 sore ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Mari kita ikut kegiatan yang ada di GBIS Haleluya Palur. Lalu ibadah online tetap berjalan. Ya, jangan lupa ibadah online tetap berjalan. Doakan ibadah online. Doakan kru. Doakan juga alat-alat supaya ibadah online ini berguna bagi teman-teman kita yang lain. Lalu kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share untuk 5 orang. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kehidupan, nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Di mana kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami semua umat-umat-Mu boleh berada karena kasih setia-Mu. Di mana perlindungan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami yang begitu luar biasa. Engkau sudah memberkati negara kami yang tercinta, negara Indonesia. Tuhan, hamba percaya Engkau memberkati Bapak Presiden kami Jokowi, bahkan Wakil Presiden, bahkan seluruh kabinet dan pemerintahan. Tuhan memberkati mulai dari yang teratas sampai pada RT dan RW. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati pihak kepolisian, memberkati TNI, bahkan seluruh aparat pemerintah
anugerah curah kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan memberkati. Hamba percaya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang begitu luar biasa. Negara Bhinneka Tunggal Ika yang dimana beragam aneka ragam. Bahkan di situ Tuhan mempersatukan kami dari suku dan bangsa. Bahkan seluruh dimanapun kami berada, Tuhan selalu mempersatukan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, memberkati sekali lagi Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan, bahkan memberi otoritas kepimpinannya. Sehingga setiap rakyat Indonesia boleh sejahtera dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan saat ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Dan nanti kalau Tuhan kabulkan, Hendra akan berjalan, Hendra akan berkata-kata, akan bersaksi tentang hebatnya Yesus yang ada dalam hidupnya. Maka Tuhan, kabulkanlah permintaan kami, kabulkanlah permintaan Hendra. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang hari-hari ini sesek Tuhan. Kiranya Tuhan jamah agar organ-organ tubuhnya normal dan dapat beraktivitas dengan baik. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Arin yang dadanya ada tumor dan juga tulang-tulangnya rapuh. Hanya Engkau Tuhan yang mampu. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan tumor dan rapuh tulang. Kami patahkan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami masih berdoa untuk kami berdoa untuk Ibu Linda dosen. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo. Kami berdoa untuk Pak Sriono. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati sehingga mereka sembuh. Kami berdoa khusus juga Tuhan untuk Frankie Turangan Tuhan yang jatuh dari kuda, yang selangkangannya kata dokter patah. Tidak ada yang mustahil. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan kami bersyukur Kau telah jamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Ibu Doner, Engkau telah jamah Ibu Sriono. Dengan jamahan-Mu mereka Kau pulihkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah kami. Kami akan beraktivitas dengan aktivitas yang lain. Namun berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.